walafiat. Kita insya Allah bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai ke materi yang akan kita pelajari hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Untuk doa, Ibu akan silakan kepada KM. Silakan KM pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Baca doa, mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua dimohon berdiri. Kalian dulu, apakah rapihnya? Mohon rapi. Yang belum rapi mohon dirapikan. Bajunya mohon dirapikan semuanya. Kemudian posisi duduknya mohon rapi juga. Posisi duduk kemudian mohon rapi. Pakaian dan juga posisi duduk mohon dirapikan. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, yaitu dengan mengamati siswa dapat mengetahui cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang kedua, dengan pengamatan siswa dapat mengidentifikasi berbagai cara menghasilkan energi listrik alternatif dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan pengamatan siswa mampu membuat infografis cara menghasilkan energi listrik alternatif. Sebelum ke tujuan pembelajaran, kalian sudah dibentuk kelompok kan? Nah, kelompokan namanya apa? Udah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, berarti kita udah terbentuk kelompok. Ada 4 kelompok. Apakah kalian semua tahu alat-alat yang kita gunakan di rumah yang menggunakan energi listrik? Coba. Apa saja? 1. Apa? Setrika. Kemudian apa lagi?
Kipas angin, kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa? Ini? Lampu. Kemudian apa lagi? Mesin cuci. Oke, terus apa lagi? Kulkas. Apa lagi? Setrika. Setrikaan. Kemudian apa lagi? Televisi. Kemudian apa lagi? Masih banyak kan alat-alat yang kita gunakan di rumah yang menggunakan energi listrik. Nah, banyaknya satu setrikaan, kemudian televisi, kulkas, mesin cuci, dispenser, kemudian alat penanam nasi itu apa? Magicom. Iya. Banyak ternyatanya. Kemudian yang paling kita apa? Misalkan selain apa lagi coba? Selain yang tadi disebutkan. Masih ada? Masih banyak. Kalau kalian sudah tahu berbagai benda yang kita gunakan dengan menggunakan energi listrik, sekarang ikut bertanya, bagaimana sih cara menghemat listrik? Ada yang tahu? Oke, apa? Iya, matikan lampu. Tepuk tangan dulu. Jadi matikan lampu kalau pagi ya. Nah, kemudian apa lagi yang lainnya? Rani apa? Apa sih Pak? Mematikan keran air. Apakah itu juga sama? Bisa menghemat? Oke, tepuk tangan juga bersifat. Siapa lagi? Kaila apa? Coba jawabannya apa? Menghemat. Mematikan kalau kita sudah menonton TV, kalau kita sudah ngantuk, langsung kita matikan. Kemudian kalau kita bangun nih, sekarang sudah siang lampu menyala, kita sebaiknya matikan saja. Kemudian kalau juga kita menyetel radio, dan terus udah orang ya mendengarkannya, matikan juga itu. Jadi itu cara menghemat listrik itu. Nah sekarang ibu akan bertanya, kira-kira kita itu siapakah tokoh penemuan yang menemukan tentang listrik? Siapa? Michael Faraday. Apakah bermanfaat listrik itu? Bermanfaat. Kalau tidak ada listrik, bagaimana kita? Akan merasa kesulitan. Kita akan kesulitan kalau listrik tidak ada. Ya. Jadi harus bagaimana? Tadi harus kita menghemat, kemudian dalam penggunaannya harus menghemat itu tadinya. Nah kemudian kalau seandainya kita tinggal di pedesaan, kemudian kita listrik kita padam, nah kira-kira adakah alternatif yang bisa menghasilkan energi listrik yang kita bisa pergunakan di lingkungan sekitar kita? Apakah dari sayuran, apakah dari buah-buahan, apakah dari apapun ya yang bisa menghasilkan energi listrik. Kita misalkan tinggal di desa, kemudian aliran listrik kita belum masuk. Nah, kira-kiranya adakah yang dengan misalkan energi dengan energi alternatif. Nah, yang sekarang dibahas kita adalah tentang kita akan mencoba menggunakan energi alternatif. Misalnya kita listrik kita padam, tapi tidak bisa digunakan skala besar, misalkan dengan mengecas HP atau dengan apa. Nah, sekarang kita akan mencoba cara sederhana yang bisa menghasilkan energi listrik. Nah, kita akan mencoba dengan buah ini. Ini buah apa? Buah kentang. Ini buah kentang. Kita akan coba eksperimen dulu dengan apakah ini berhasil, apakah ada energi listrik di sini. Nah, kemudian ini juga ada. Ini buah apa? Buah lemon. Kita juga akan bereksperimen apakah buah lemon ini bisa menghasilkan energi alternatif listrik. Nah, kita akan mencoba. Tapi sebelum kita untuk bereksperimen, kita ber-ice breaking dulu. Coba, kira-kira ice breakingnya yang biasa kita lakukan. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang.
Tapi sebelum ke materi, Ibu punya video dulu. Kalian silahkan mohon diamati video yang ditayangkan, amati oleh kalian. Nanti kalau sudah mengamati video, nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Akan memberikan tutorial membuat listrik dari kentang dan jeruk nipis. Nah, ini merupakan sumber alternatif energi listrik ya. Siapkan peralatannya atau bahannya. Yang pertama itu 4 buah kentang. Nah, kalau tidak punya kentang kita bisa memakai jeruk nipis ya, 4 juga. Kemudian kabel 1 meter. Selanjutnya adalah penjepit buaya. Nah, seperti ini ya, mungkin karena ini seperti buaya ya. Nah, itu. Kemudian lampu kecil. Nah, ini saya siapkan 2 karena takut ada yang mati salah satunya. Kemudian kawat tembaga, ini diambil dari kabel, kita kupas, kita ambil bagian dalamnya. Nah, terus kita bentuk seperti ini. Selanjutnya adalah paku. Nah, kita siapkan paku. Caranya adalah pertama kabelnya kita potong menjadi 5 karena kentangnya 4 berarti kabelnya butuh 5 ya. Kalau kabelnya 6 berarti kentangnya 5. Selanjutnya kupas ujung dari kabel. Nah, itu bagian ujungnya saja sedikit. Nah, ini dengan cara menggunting pembungkusnya, jangan sampai tergunting di dalam. Nah, caranya juga bisa dengan dibakar, tapi hati-hati kalau menggunakan ini ya. Bisa menggunakan kain untuk mencabut bagian yang dibakar atau minta bantuan orang tua. Selanjutnya pasang kabel pada penjepit buaya. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kita putar, kita kembalikan lagi pembungkus penjepitnya ya. Kita masukkan kabelnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ujung satu merah ya. Untuk ujung yang sisi yang lain itu hitam. Nah, seperti ini jadinya. Ujung satu hitam, ujung satu merah. Kemudian kita pasang kawat tembaga 1, paku 1. Sama ya, kawat tembaga 1, paku 1 sampai ke 4 kentang itu. Jika sudah selesai, sekarang kita jepitkan penjepitnya. Nah, warna merah itu dengan kawat tembaga ya. Ingat, warna merah kawat tembaga, yang hitam itu dengan paku. Ingat ya, jangan sampai tertukar. Yang merah dengan kawat tembaga, kemudian yang hitam dengan paku. Nah, kita lanjutkan saling terhubung. Nah, ini karena merah berarti tembaga ya. Kemudian yang hitam kita satukan ke paku. Nah, kemudian ini tembaga kan merah. Yang hitam itu ke paku ya. Nah, sisanya seperti ini. Itu merah ya, merah dengan tembaga. Nah, sisanya itu penjepit warna merah dan hitam. Nah, jika sudah terhubung semua seperti ini, nah kita pasang lampunya. Nah, di situ kan ada 2 kaki. Yang hitam tuh kaki yang pendek, yang merah itu kaki yang panjang. Nah, seperti ini. Ini ya. Nih, ini sebenarnya sudah menyala. Coba kita perhatikan ya. Nah, itu jika di tempat yang gelap itu terlihat ya. Karena di tempatnya terang. Nah, ini ya. Kita ke tempat yang lebih gelap nih. Coba ya kita hidupkan. Nah, kita matikan lampu, akan terlihat. Nah, itu lampunya sudah menyala. Nah, ternyata kentang juga bisa menghasilkan energi listrik ya. Ini kita coba lagi di tempat yang agak gelap. Nah, terlihat kan lampunya menyala. Berhasil. Sekarang kita coba pada jeruk nipis. Sama ya, 1 kawat tembaga, 1 paku kita tancapkan. Kita pasang satu persatu sampai pada jeruk nipis keempat. 1 tembaga, 1 paku, 1 tembaga, 1 paku, sama seperti kentang tadi ya. 1 tembaga, 1 paku. Kemudian kita sambungkan. Ingat, merah itu dengan tembaga, yang hitam tuh dengan paku. Masih ingat kan tadi ya? Nih, yang hitam tuh paku, yang merah dengan tembaga. Kemudian kita satukan juga. Nih, ingat ya, merah tembaga, hitam itu paku. Sambungkan semua hingga jeruk nipis keempat. Kemudian sisanya seperti tadi ya.
penjepit hitam dan penjepit merah, itu sisanya. Bentar, ini biar rapi saya rubah posisinya. Nah, sekarang kita nyalakan lampunya, kita pasang. Nih, kita matikan lampunya ya. Nah, ini jika keadaan gelap lampunya terlihat, jika sudah menyala. Nih, kita lagi ya. Nah, itu ternyata kentang dan jeruk nipis juga bisa menghasilkan energi listrik. Tuh, seperti itu anak-anak. Cara membuat energi listrik alternatif dari kentang dan jeruk nipis. Nah, ternyata mudah ya membuat sumber energi alternatif untuk listrik. Udah ada kentang yang di sini, yang kentang kan? Nah, sama kan? Ada kentang berapa biji? Ada 4, kemudian ada koin atau juga dengan lembaga misalnya, kemudian ada paku berapa? Ada 4 juga, kemudian ada kabel ini dicapit buaya juga ya. Nah, semuanya ibu udah kasih medianya, udah dikasih media untuk bereksperimen. Yang kelompok ini sudah. Coba tadi itu dari kentang. Kira-kira bagaimana cara untuk menghasilkan energi listrik supaya lampu jadi menyala itu? Ada tadi setelah mengamati video tersebut, tadi kalian kira-kira bisa ada nggak yang bisa menyimpulkan kenapa jadi lampu itu bisa menyala? Coba. Kira-kira ada yang bisa? Naila bagaimana? Coba. Tunjuk tangan dulu, Naila bagaimana? Ya. Ya. Ada tembaga, dan juga kapur konduktor atau bisa Oke, jawaban Naila dulu. Nah, jadi kenapa kentang bisa menghasilkan energi listriknya? Kenapa? Karena di dalam kentang itu ada sejenis cairan elektrolit yang bisa menghasilkan energi potensial menjadi energi listrik karena adanya elektroda dan juga katoda. Katoda itu sebagai konduktor penghantar listrik. Nah, gitu. Yang lainnya gimana? Yang kelompok 2, kelompok 3 bisa enggak? Coba. Ada jawaban dari kelompok 2 barangkali? Kelompok 1, kelompok 3. Iya. Nah, untuk selanjutnya, yakin kalian ini jadi yakin ya bisa bahwa kentang itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, sekarang untuk melakukan eksperimen ini dikerjakan secara berkelompok. Kalau seandainya kalian belum paham, silakan tanyakan kepada ibunya. Kalau kalian belum paham, silakan tanyakan kepada ibu. Kemudian di sini ada LKPD-nya. Maaf, ini ada LKPD-nya. Ibu bagikan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Anggotanya mohon dituliskan di dalam LKPD. Nah, sebelum mengerjakan ke LKPD, dengarkan dulu ini. Silakan kalian di LKPD-nya ini udah belum? Ya, ini sebelumnya ada waktunya ya. Jadi di dalam desain proyek ini kesepakatan bahwa ini hanya dikerjakan selama 30 menit. Harus selesai 30 menit. Silakan dikerjakan.
Silakan. Makasih Gali, semuanya pertama. Nah, jadi dengan kita mengadakan eksperimen tentang bagaimana menghasilkan energi listrik alternatif, ternyata dari media kentang itu bisa menghasilkan energi listrik alternatif juga dengan dari buah lem. Nah sekarang silakan maju ke depan untuk mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1. Waalaikumsalam. Nama saya Reina Sabira dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari percobaan dari kelompok kami, yaitu dengan sebuah kentang menjadi energi listrik. Bahan-bahan yang kita gunakan adalah 4 buah kentang, 4 buah koin, 4 buah paku, 5 buah kabel tunggal, 10 buah capit buaya, dan satu dengan capit buaya yang berputus, negatif dan positif. Jika langsung menyala itu artinya berhasil. Nah, mengapa kentang bisa menghasilkan energi listrik? Karena di dalam kentang terdapat cairan senyawa elektrolit yang bisa menghasilkan energi listrik. Sekian presentasi dari saya mengenai energi listrik. Caranya adalah pas Ya, terima kasih Suci. Kelompok 3, silakan perwakilannya siapa? Maju ke depan. pertama-tama tambahkan buah paku dan buah koin dengan polis faktor yang bisa dialiri listrik. Dan kelompok berapa? Tepuk tangan dulu untuk Kayla. Sekarang silakan kelompok 4 maju ke depan. Kalian berdiri dulu. Jadi kesimpulannya ternyata kentang itu bisa menghasilkan energi alternatif. Kemudian juga lemon juga bisa menghasilkan energi alternatif. Kenapa di kentang dan lemon bisa menghasilkan energi listrik? Jadi tadi di dalam lemon itu ada cairan asam yang mengandung elektrolit yang bisa menghasilkan energi potensial dengan adanya apa? Tembaga, dan kemudian ada logam paku, kemudian disambung dengan kabel dan juga capit buaya. Apakah energi yang dihasilkan dari lemon dari kentang itu bisa untuk mengecas HP? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ampernya atau mungkin voltasenya di bawah. Dari kentang itu cuma 2, sekian. Dan mungkin dari kentang tidak menyala itu mungkin voltasenya jadi tidak mencapai 2, dari kelompok 2, dari kelompok 3, dari kelompok 4, ada yang mau menyimpulkan? Sudah cukup untuk kemampuan kalian. Ibu juga di sini ada lembar evaluasi. Silakan dikerjakan. Ada 3 butir soal. Bentuknya silakan uraian, itu silakan kalian jawab. Boleh di bawahnya, boleh di belakangnya.
mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kita membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati aja. Al-Fatihah mulai. Selesai. Silakan anak-anak beristirahat. Silakan keluar dari